before studying, let's pray together. Try start. Finish. Nama kabarnya apa? Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua. Tapi sebelum ibu melaksanakan kegiatan ayat ini, sepertinya anak-anak gemes ya? Gemes kan? Oke, biar
2 jam ya, 2 jam pelajaran. Jadi ibu mohon kerjasamanya selama layanan musyawarah dengan ayah dan pejabat. Mohon kalian fokus ya, minta kerjasamanya untuk tidak melakukan kegiatan lain atau kegiatan di luar kegiatan kita. Nah, apa itu maksudnya? Jangan main HP. Chattingan. Oh ya, nggak boleh main HP, tidak boleh ngobrol sendiri ya. Setuju? Setuju. Yakin kalian semua yang baik, anak-anak yang pintar bisa mengikuti kegiatan layanan dengan benar, ya. Mengungkapkan jadi setiap anggota wajib mengeluarkan ide prestasi yang namanya. Jadi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Ada yang 6, ada yang 5 ya. Oke, jadi dibagi ada yang 4, ada yang 5 dan ada yang 6. Coba dilihat punya mana kelompok yang kira-kira bisa bisa. Oke, silakan ada dulu. Saat itu kita sedang tidak berpikir jernih. Diamlah saat kamu marah. Diam dan renungilah. Karena saat marah, sebaik apapun dirimu bisa menjadi seorang yang sangat jahat. Jika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Jika kamu salah, kamu tidak boleh marah. Lemparkan senyum kepada orang yang memancing amarah kita. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati ini. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Cinta itu tidak cepat marah dan tidak kasar. Cinta itu lembut dan menginginkan kebaikan bersama, bukan untuk menang sendiri. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Bagian A ini ada identitas kelompok ya. Jadi ada nama kelompoknya. Tadi sudah disepakati bersama nama kelompoknya. Nah, oke, kita tulis lagi ya. Kemudian ada anggota kelompok, ada nomornya. Silakan namanya ditulis. Ya, ada ketuanya ya. Nih, buat ketua dari satu kelompok itu ada ketuanya 1. Nama ketuanya ditulis di nomor 1. Jadi bagian A ini ada identitas kelompok ya. Jadi ada
saja kita membendung semua perasaan amarah kita di kepala kita. Sedangkan dalam kehidupan kita itu kita tidak memikirkan satu masalah, kita memikirkan beribu-ribu masalah. Sedangkan jika kita didiamkan saja, maka itu akan membuat pikiran kita. Jadi lebih baik kita serahkan kepada orang yang benar-benar bisa atau orang yang tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok kami ini yang maju. Selanjutnya nggak ada ya. Biasanya mawar melatih ya, ini melatih kita terpilih. Oke, silakan. Oke, selamat siang. Masih semangat ya? Saya Abang Isma dari Angka, perwakilan dari kelompok lawan. Disini menyampaikan ide gagasan dan kelompok kami yang diambil dari tayangan video yang sudah kami lihat tadi ya. Yang pertama, pertanyaan nomor 1, apakah yang dapat kalian lihat dan pahami dari tayangan video tersebut? Pertanyaan soal nomor 1 dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dapat disimpulkan sangat jelas dia itu lebih baik, seperti itu. Dan ketika sedang marah jangan mengambil keputusan, ketika sedang senang dengan mudah menjanjikan. Oke, iya. Untuk nomor 2-nya kesimpulannya yang seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok tulis tadi, yang harus dilakukan adalah menghitung 1 sampai 10 baru berbicara lah ketika sedang marah, dan menghitung 1 sampai 100 baru berbicara lah ketika sangat marah. Itu dia kesimpulan dari nomor 2. Namun dapat disimpulkan lagi bahwasanya yang harus dilakukan ketika sedang marah adalah diam baik. Diam itu lebih baik ya teman-teman. Diam dan merenung diri, karena jika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, pada akhirnya kita akan menyesali dan merasa malu pada apa yang telah kita lakukan pada saat kita marah atau saat atau yang kita ucapkan pada saat kita marah. Itu dia. Ya, betul ya. Dari sekian solusi tadi kan satu-satunya cara dan amal cara yang paling Baik, terima kasih pertanyaannya. Dari sekian banyak cara tadi saya menyimpulkan bahwa diam itu lebih baik dalam menghadapi emosi ya teman-teman. Namun Mbak Dewi Esti bertanya apakah diam adalah satu cara yang terbaik dalam menghadapi emosi? Tentunya tidak. Jadi dalam menghadapi emosi kita tidak selalu diam. Misalkan kita marahnya dicaci maki atau difitnah atau dituduh lain sebagainya seperti itu. Jika kita berada pada posisi saat itu, jika kita diam, kita akan berkata tindas, merasa direndahkan. Maka dari itu pada saat kita berada di posisi tersebut, kita harus berani mengeluarkan opini atau pendapat kita, bahwasanya kita benar, tidak salah seperti itu. Namun ketika kita marah ibaratnya marah tidak jelas ya, sebenarnya redam saja dan tubuh kita tenang, baru kita menyampaikan hal tersebut kepada orang lain agar kita tidak mencaci maki atau mengatakan hal-hal yang buruk yang keluar dari lisan kita. Dan terus bagaimana? Gimana Mbak? Bisa diterima penjelasannya? Terima kasih atas perhatiannya. Itu dia penjelasan dan kesimpulan dari ide gagasan kelompok kami, kelompok bawah. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
apabila kita sedang marah. Jika kita langsung mengambil keputusan, bisa sedang emosi yang meluap-luap, maka akibatnya penyesalan lagi yang terjadi. Jika ingin ada yang menanggapi, boleh, silakan ya. Bagaimana cara kita menghadapi rasa penyesalan agar kita bisa kembali ke diri dan terima kasih atas pertanyaannya Vera dari kelompok ini. Bagaimana cara mengatasi penyesalan yang telah kita lakukan? Kalau untuk saya sendiri, saya jarang menyesal. Karena ketika sedang marah, memang saya lebih banyak diam. Jadi kalau untuk menyelesaikan ketika penyesalan itu datang ya, pastinya di akhir ya, itu kita bisa pastinya minta maaf kepada orang yang kita tidak bisa tahan emosi kita tadi. Itu kita bisa minta maaf. Mungkin dengan ini saja sudah bisa meredakan penyesalan kita. Kita berdua bisa, kita berdoa saja ya. Kita berdoa saja semoga orang tersebut tak memaafkan kita dan penyesalan tersebut juga. Amin. Alhamdulillah, ternyata anak 19 ada penampilan luar biasa. Puasanya sangat murah ya, tapi semuanya bisa memberikan ide luar biasa, bisa bersama ya. Oke, setelah kita mendengarkan presentasi dari kawan-kawan ya, dari teman-teman lain, berarti bisa kita tarik semua dong. Dari yang dikasih tadi itu bisa terjadi. Berarti apa kesimpulannya? Gimana Kak? Dan kita mengambil jangan cepat mengambil keputusan ketika sedang marah. Karena ketika saat kita marah, keputusan yang kita ambil itu belum benar, karena gagal ya. Ini aja gitu, karena pikiran kita belum fokus, kita lebih ke emosi marahnya, tidak berpikir panjang, dan belum memikirkan dampak negatifnya. Tentunya pada akhir
materi yang sudah bisa Wadah sampaikan. Pertama itu dampak dari emosi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ada juga cara-cara mengendalikan emosi kita. Yang pertama tadi dengan cara menenangkan diri atau dengan cara diam. Yang kedua dengan cara berempati atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga kita bisa dengan cara memikirkan dampak negatif yang nanti akan terjadi. Yang keempat dengan membaca ta'awud atau boleh juga membaca istighfar ya boleh. Jika kita beragama muslim kita membaca istighfar lagi. Yang kelima dengan cara olahraga. Dan yang keempat apa itu memaafkan. Iya. Memaafkan dan saling melupakan. Membuka lembaran baru saling. Terima kasih yang kedua. Alhamdulillah. Ibu ucapkan banyak terima kasih ya. Karena anak-anak sudah mau mengikuti kegiatan layanan sesuai dengan layanan. Dan kita harap semoga materi layanan yang disampaikan ini bermanfaat semua ya. Amin. Ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita dipertemukan dengan layanan lagi. Benar. Ya. Kalau kita jangan lama ya. Ya. Friends. Ya. Lain pertemuan kita lembarannya boleh dikumpulkan salah satu aja. Selamat, alhamdulillah kita berjalan lancar. Jadi kegiatan ini akan ditutup ya nak ya. Sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Ada yang berdoa? Are you ready, friends? Yes. Before we go on, let's pray together. Pray start. Finish.